Ya, Quran juga tentu akan menjadi sebab seseorang itu akan diberi oleh Allah kemudahan dalam hal soal rezeki, dalam kebahagiaan lainnya. Sebab itulah Allah telah menjanjikan tentang siapa saja mendapatkan kebahagiaan itu. تريد سعادة كثيرة قرآن كثير. Ya, kalau kita banyak berharap yang banyak kepada Allah apapun, maka kita banyak sekali menghafal Quran, membaca Quran, dan mempelajari Quran. سعادة قليلة قرآن قليل. Kalau kita ingin bahagia sedikit, berarti ya baca Qurannya juga sedikit. Gitu. لذلك رجل سأل أحد العلماء قال يا شيخ كم أقرأ من القرآن؟ Suatu hari seorang laki-laki bertanya kepada seorang syekh, berapa banyak Anda membaca Quran dalam sehari? قال له الشيخ بقدر ما تحتاج من السعادة. Maka saya itu menjawab, sesuai kemampuanmu, seberapa kamu ingin bahagia, maka terserah gitu. Ya. النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا كان هو أسعد إنسان في هذه الدنيا. Ya, karena itulah seluruh manusia yang ada dalam kehidupan dunia ini, kita akan melihat siapa saja mereka yang sengsara dan yang bahagia tergantung dari mereka yang sibuk atau tidak dengan Quran. مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس شغلا عنده شغل كثير. Nabi SAW bahkan pernah menyampaikan bahwa mereka yang paling mulia, manusia yang paling mulia menurut pandangan Allah adalah mereka yang memuliakan Quran dan dia begitu sangat sibuk dengan Al-Quran. Maka mereka yang paling mulia dalam kehidupan ini. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أسعد إنسان خلق الله؟ Kenapa? Karena Nabi adalah seorang Rasul ya yang diutus oleh Allah kepada kita untuk memberikan jalan bahagia, dan Nabi adalah di dalam dirinya Al-Quran. لأن في قلبه القرآن. Di hatinya Quran. قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني يا محمد نحن ننزل القرآن عليك حتى تكون سعيدا طيبا في الحياة. Ya, sebagaimana kita sering membaca dalam salah satu surat ya, tadi yang dibacakan Toha dan seterusnya itu, surah Toha. Nah, itu intinya adalah apa? Intinya adalah kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, ingin mendapatkan kenikmatan dan bagaimana hidup kita bahagia, maka kita harus memperbanyak sekali hidup ini bergantung dengan Al-Quran hari-hari kita. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب القرآن حبا عظيما كثيرا. Ya, karena itu hubban adiman katsiran. Siapa di antara kita yang mencintai begitu banyak, sangat-sangat cinta kepada Al-Quran, lebih dari segalanya. كان أكثر الوقت للنبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن. Dan selama hidup Nabi, beliau begitu sangat mewakafkan kehidupannya, waktu-waktunya, hari-harinya adalah untuk Quran. في الليل di malam. Pada waktu malam, sholat dengan Quran yang banyak bacaannya. Sholatnya banyak rakaatnya, tapi juga juz-juz yang dibaca begitu banyak. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قرآن. رسول الله يقرأ القرآن كثيرا 15 أجزاء في ليلة واحدة. Jadi Nabi kebiasaannya adalah setiap kali menunaikan sholat qiyamul lail itu minimal 5 juz, paling sedikit di dalam sholat itu. Kan kita mau sholat tahajud ya 11 rakaat, paling sedikit Nabi 5 juz dalam satu kegiatan qiyamul lail. Dan kita sekarang bagaimana? Berapa juz? Paling 1 juz jeruk ya. Naum, kita benar tidurnya, benar nggak? Dan sekarang ini yang paling bahaya adalah kita banyak diperbudak oleh sosial media ya, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Itulah Quran ya. Jadi yang yang menjadikan kita Quran ditiadakan ya, artinya lebih banyak kita membaca media itu, benar nggak? Quran nggak begitu. Kullu insan muslim di dunia manzilatuhu 'inda Allah biqadri hubbihi lil Quran. Ya, jadi kita lihat di mana tempat tinggal kita. Apabila di rumah ini, di kamar, dimanapun banyak sekali rak-rak itu adalah mushaf, maka itu yang terbaik kita baca dan kita terus berinteraksi dengan Quran. Lidzalika afdhalun nas wa ahabbun nas wa aqrabun nas 'inda Allah ahlul Quran. Dan paling mulia di hadapan Allah, baik dalam pandangan kehidupan sesudah kematian nanti, apabila kita saat ini akan dibangkitkan kelak, maka Allah akan memanggil orang pertama yang paling sangat diistimewakan adalah ahlul Quran di akhirat nanti. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum yani afdal man tab.
Ya, Mantul. mantap. Jadi Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan. Mana lagi yang lebih baik kecuali ini aja gitu. انظروا من أفضل الملائكة؟ Coba lihat, siapa yang tahu? Siapa yang paling mulia malaikat? جبريل. Malaikat Jibril. لماذا؟ Kenapa nama malaikat Jibril yang terbaik dari malaikat itu? لأنه نزل بالقرآن. Karena dia yang menjadikan jalan wasilah menurunkan Al-Quran. ما أفضل شهر؟ Apa bulan yang paling istimewa? لماذا؟ Ramadan. Kenapa? نزل شهر Karena- رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Karena Ramadan menjadi jalan turunnya Al-Quran ke bumi di bulan itu. ليلة ملام أفضل ليلة في السنة ماذا؟ Malam apa yang paling utama? لماذا؟ Kenapa? نزل فيها قرآن. Karena malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. ما أفضل بلد؟ Apa negara yang paling mulia? ليس أندونيسيا tidak Indonesia. Bukan Indonesia. Indonesia macet, Indonesia kacau. أفضل بلد في الدنيا Yang paling مكة. istimewa لماذا؟ adalah kota Mekah. Kenapa? نزل فيه القرآن. Karena Mekah tempat turunnya Al-Quran. Apalagi coba? من أفضل إنسان؟ أفضل بشر. Siapa yang paling mulia manusia? لماذا؟ Kenapa Nabi Muhammad? نزل عليه القرآن. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang dipilih Allah untuk membawa Al-Quran. ما أفضل أمة بين كل الأمم؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد. أفضل Apa أمة. yang lebih utama istimewa umat di dunia ini? Umat yang paling istimewa. لماذا؟ Muslim. Kenapa? نزل عليها القرآن. Karena Allah telah menurunkan kepada mereka ya Al-Quran untuk dijaga. Jadi القرآن الكريم هو Quran ini أعظم شيء في الدنيا. adalah paling mulia dan paling agung dalam كل Islam. من يتصل بالقرآن هو أفضل الناس والخلق عند الله. Setiap seseorang yang menghubungkan dia dengan Quran, maka saat itu dia langsung melambung ke atas menjadi orang yang mulia. سبحان الله. ما لذلك شاء الله. المسلم يريد يكون يوم القيامة عند الله في الجنة أفضل أحسن رقم واحد نمبر 1 satu Nah, أهل القرآن. nanti di akhirat yaumil mahsyar pada saat kita dibangkitkan, maka tingkatan-tingkatan orang di hadapan Allah untuk masuk surga, mereka yang paling pertama itu masuk surga adalah ahlul Quran. في يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام قال الله يجمع كل الناس من سنين آدم إلى آخر مخلوق في مكان واحد. Nanti di hari kiamat Allah akan mengumpulkan mulai dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat. بعد ذلك الله ينادي واحد من الناس. Kemudian setelah itu Allah akan panggil satu umat di antara semua umat itu. من هو؟ Siapa dia? حافظ القرآن. Hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Bayangkan dari Nabi Adam loh ya sampai hari kiamat. Semua banyak manusia, tapi Allah akan bangkitkan satu umat yang ahlul Quran lebih dulu daripada yang lainnya. أنبياء صحابة علماء أولياء ما شاء الله حافظة القرآن. فلان بنت فلان. saya. Masya Allah. Ya Allah. Ya, bayangkan ya, para ulama ya, para zahid, para mujahid, para hafiz semua, para mujtahid ya, di hadapan Allah nanti begitu banyak jutaan manusia. Bayangin nih, kita kumpul di mahsyar. Tiba-tiba Allah sebutkan satu-satu nama. Ini Ahwat Yati masuk surga. Yang lain belum bisa masuk tuh. Ya, Ustadz Syekh Adil Bahri, udkhul ila jannah. Ya Allah. تعجلا واحمد رمضاني ايضا بعدها جميعا ان شاء الله. ثم بعد ذلك الله يقول اقرأ رتل كما كنت ترتل في الدنيا. Ya, jadi kita harusnya tartil ya, membaca Quran sesuai dengan tahapan-tahapan. ما أجمل هذا الموقف أجمل من كل شيء في الدنيا. ما أعظم شرف عظيم أنت تقوم أمام الأنبياء والصحابة تقرأ كلام الله. Jadi apa yang kita harus cari sekarang? Apa yang harus kita bikin waktu ini? Sibuk dengan apa yang nggak jelas? Sibuk. Tapi nggak jelas ujungnya apa targetnya. Sedangkan Allah mau kalian tuh bahagia, kalian tuh happy, kalian itu selamat. Kalian ingin semua dimuliakan Allah. Ya tergantung dari bagaimana kita menjadi Al-Quran saja sekarang. ثم أنت تقومين وتقرأين والله يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكل آية آية الله يرفع درجة في الجنة إلى أعلى الجنة. Jadi setiap satu ayat yang kita baca, apalagi dia hafal ya,
apalagi dia faham dan tidak, dia baca juga ya semua kandungannya. Satu ayat, bayangin, itu satu tahapan yang bertingkat-tingkat di surga nanti makomnya. لذا قال العلماء درجات الجنة بعدد آيات القرآن الذي يحفظ جزء قليل جزءان 3 5 حافظ القرآن 30 جزء ما شاء الله إلى أعلى الجنة الفردوس مع النبي محمد. Jadi tingkatan orang di surga nanti yang masuk ke dalam surga nih adalah bergantung dari seberapa banyak hafalannya. Semakin dia banyak hafalannya dan bahkan seorang hafizoh, seorang yang sempurna hafalan 30 juz, maka dia tingkatnya lebih tinggi, yaitu di surga Firdaus. Semakin dia sedikit hafalannya, dia semakin rendah tempat di surganya. Ya, di tingkatan yang lain lah gitu ya. Kan biasa level-levelnya itu kan gitu. Masya Allah. ليس هذا فقط بل الله لأنه يحب حافظ القرآن حبا عظيما أيضا الله عز وجل يكرم من والدي حافظ القرآن الأب والأم الله يأتي بهم أمام كل الناس ويلبسهم الأب والأم لحافظ القرآن تاج عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الياقوت منه هذه حبة فيه أعظم من ضوء الشمس. Baik, nanti di yaumul kiamah di mahsyar ya, nanti Allah akan menempatkan dua orang tuanya di hadapan seluruh manusia dipanggil. Kata Allah, ini dua orang tua yang memiliki anak yang hafiz, yang hafal Quran 30 juz. Lalu oleh Allah diberikan satu pakaian istimewa dari surga, ditempatkan kepada posisi termulia di hadapan manusia semuanya. Orang ini dipanggil dan anaknya yang menjadi jalan dia, sebab orang tuanya mulia di hadapan manusia, dia mahsyar nanti diberikan satu mahkota surga karena anaknya hafal Quran ini, dimuliakan bahkan oleh Allah kelak ya di hadapan seluruh manusia. لو سألتكم لو أنت مثلا تريدين أن تقدمي الهدية للأب والأم ما هي ممكن